Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, bergembira, bersuka cita karena hari ini minggu pertama bulan November. Bulan Desember semakin dekat ya deh. Hiruk pikuk Natal sebentar lagi pasti akan kelihatan di mana-mana, bukan hanya di gereja, tetapi di swalayan-swalayan, di pertokoan-pertokoan. Nah Bapak Ibu, bulan November ini kita akan masuk dalam tema murid dan ibadahnya. Jadi sepanjang bulan November kita akan merenungkan tema besar murid dan ibadahnya. Nah pagi hari ini mengawali tema besar kita bulan November, kita akan merenungkan tema kerinduan beribadah dan bersekutu. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, seberapa besar kerinduan saudara semua untuk datang beribadah? Kira-kira setiap minggu itu seberapa besar kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah? Besarnya gimana? Sebesar gini apa segini apa? Kapa Ali katanya sebesar ini. Ya. Mengapa saya tanyakan nih Bapak Saudara? Kerinduan itu akan selalu menghadirkan antusias. Kalau orang rindu beribadah, Sabtu sore itu sudah mulai, besok ibadah nih. Namanya antusias. Besok ini ibadah. Kalau orang yang tidak punya kerinduan, yang menganggap biasa-biasa saja, hari Minggu sudah tiba. Hari Minggu telah tiba, libur telah tiba, beda. Nah, tapi orang antusias ibadah, ini hari Minggu. Hari perhentian kita. Hari Sabat kita orang Kristen. Ya. Saya katakan bahwa ketika seseorang rindu untuk beribadah, maka dia akan memiliki antusias untuk beribadah. Dan biasanya antusias itu selalu bersiap diri jauh-jauh hari. Waduh, ini sudah Minggu pagi. Anggota Paduan Suara Harmoni jam 7 ya sudah ada di gereja, kita persiapan. Yang namanya antusias ya, berarti sebelum jam 7 itu sudah siap-siap. Itu namanya antusias. Antusias karena ada kerinduan untuk beribadah. Nah pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dari Mazmur 95. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Perjanjian Lama Mazmur, pasalnya yang ke-95. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya selalu ingin mengajak Bapak Ibu Saudara ambil bagian di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua terlibat dalam membaca, dan kita akan baca secara responsoria, secara bergantian. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan tema kerinduan beribadah dan bersekutu. Demikianlah firman Tuhan. Hormati Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sampai ayat 11.
Oh, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita kerinduan beribadah dan bersekutu. Dari puji-pujian yang kita nyanyikan, dari lagu pembuka sampai dengan sebelum firman Tuhan, semuanya berbicara tentang ibadah, pujian, dan penyembahan. Harmoni berupaya untuk menyelaraskan tema dengan puji-pujian yang dinyanyikan, sehingga akhirnya kami sepakat memilih lagu yang baru saja kami nyanyikan. Hai mari itu sebuah ajakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang kita baca ini merupakan Mazmur ajakan, Saudara. Ya, Mazmur 95. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengatakan sebagai sebuah pengetahuan bahwa Mazmur ini adalah dalam bahasa aslinya itu Tehillim, bahasa Ibrani, bukan teteh di Hilim sana di sebelah ya. Tehillim artinya pujian. Di dalam bahasa asli Perjanjian Baru Yunani dipakai psalmoi, artinya nyanyian, syair lagu atau syair nyanyian yang diiringi alat musik, kecapi, dan alat musik gesek yang masih ada pada waktu belum semodern seperti sekarang. Ya, tapi maksudnya adalah Mazmur ini adalah sebuah pujian syair yang biasanya dinyanyikan di dalam ibadah Israel. Jadi Mazmur itu dipakai di dalam ibadah Israel. Dan bukan hanya berupa nyanyian, tetapi juga merupakan doa yang disampaikan kepada Allah. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini tidak ditulis oleh hanya satu orang, tetapi ada banyak penulis. Saya ingin kembali ke sini, Saudara. Jadi maksud saya, ketika liturgos atau pemimpin puji-pujian mengatakan, mari kita membaca Mazmur atau Mazmur Salomo. Nah, hati-hati, padahal Salomo hanya menulis 2 Mazmur, Bapak Saudara. Dari 150 pasal, hanya 2 Mazmur yang ditulis oleh Salomo. Mazmur 72 dan 127. Ya. Daud menuliskan 75 Mazmur. Ini data-datanya. Lain itu ada Asaf menulis 12 Mazmur. Bani Korah menulis 11 Mazmur. Ya, Musa hanya 1. Yang sering kita baca Mazmur 90. Umur kami 70 tahun. Ya, kalau kuat 80 tahun. Itu sama Musa. Heman dan Etan masing-masing 1. Nah, 50 dari 150 pasal itu tidak diketahui pasti siapa penulisnya, Bapak Saudara. Tetapi keseluruhan pasal dari Mazmur ini adalah merupakan nyanyian dan puji-pujian. Bahkan merupakan doa yang disampaikan kepada Allah Israel. Jadi dibacakan, dinyanyikan, jadi berupa pujian. Dalam bacaan Mazmur tadi 34 boleh nyanyi. Ya.
Sungguh alangkah baiknya. Jadi dibuat jadi sebuah nyanyian. Jadi memang Mazmur ini adalah nyanyian. Tapi bukan hanya nyanyian, tapi juga merupakan sebuah doa yang disampaikan kepada Allah. Jadi ini Bapak Saudara, tidak semua Mazmur itu ditulis oleh Daud. Tetapi yang paling banyak menulis Mazmur memang adalah Daud. Nah, pasal 95 yang kita baca Bapak Saudara, ya, ini menurut para ahli bahwa yang menulis bagian ini adalah Daud. Ya. Tadinya di dalam kumpulan Mazmur Daud ini pasal 95 belum masuk, tetapi akhirnya disepakati bahwa Mazmur 95 ini adalah tulisan Daud. Kalau apabila dihubungkan dengan Ibrani pasal 4 ayat 7 ketika berbicara mengenai Yesus. Karena Mazmur ini merupakan juga pengharapan mesianis Bapak Saudara. Jadi Mazmur ini sebenarnya bukan hanya pujian tapi doa sekaligus sebuah pengharapan umat akan datangnya Mesias. Itu Mazmur. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur ini merupakan Mazmur tulisan Daud yang sekaligus merupakan panggilan bagi umat untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Mazmur 95 adalah panggilan kepada umat untuk menyembah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyembah adalah panggilan hidup. Jadi bagi kita orang percaya, orang Kristen, menyembah, beribadah itu adalah panggilan hidup. Dan ketika Tuhan memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berbicara kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Jadi maksud Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir adalah supaya kumpulan umat itu beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dengan demikian maka menyembah adalah panggilan hidup kita, Bapak Saudara. Makanya di awal saya tanya tadi, seberapa rindukah Bapak Ibu Saudara beribadah? Seberapa rindukah Bapak Ibu Saudara ketika menjelang hari Minggu ada antusiasme dalam diri untuk, aduh sudah waktunya beribadah. Dan ibadah, karena ibadah itu adalah panggilan hidup, maka semestinya tidak tergantikan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Banyak kali orang menganggap ibadah itu sudah hal biasa. Banyak orang masih menganggap bahwa ibadah itu adalah satu yang biasa-biasa saja, sehingga tidak hadir pun tidak masalah. Tetapi di sini tidak ada. Saya yakin tidak ada yang ngaku. Ya. Tapi sebenarnya itu panggilan hidup. Tetapi sebelumnya, jauh sebelum Musa berbicara kepada Firaun, menyampaikan pesan Allah kepada Firaun, bahwa biarlah umatku itu datang ke padang gurun untuk menyembah aku. Jauh sebelumnya, di manusia pertama, anak-anak Kain, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, sebenarnya sudah ada dalam bentuk ibadah. Dan Bapak Ibu, sudah dari dulu ibadah itu menyangkut penyembahan dan persembahan. Jadi semestinya tidak ada pertanyaan, kenapa ibadah persembahan? Mestinya tidak ada pertanyaan, karena sudah dari dulu Kain dan Habel adalah orang-orang yang memiliki kerinduan beribadah, meskipun ada motivasi yang berbeda. Kain dikatakan mempersembahkan dari hasil pertaniannya, tetapi bukan yang terbaik, kata Alkitab. Tetapi adiknya Habel mempersembahkan anak sulung dari ternaknya.
Mempersembahkan yang terbaik sehingga Alkitab mencatat persembahan Kain diindahkan oleh Tuhan. Nah, pesan pentingnya Bapak Saudara, ibadah penyembahan itu harus selalu disertai dengan ketulusan hati dan ketaatan. Maka seberapa girang pun kita beribadah, seberapa heboh kita beribadah, tetapi tidak disertai dengan ketulusan hati, Tuhan menilai. Itu yang terjadi pada Kain dan Habel ketika Kain mempersembahkan hasil tanahnya, hasil pertaniannya, karena tidak tulus. Mengapa tidak tulus? Karena menganggap bahwa semua ini saya hasilkan dari kerja keras saya. Tapi Habel berbeda. Ternak ini ada, menghasilkan ternak demi ternak karena Allah, maka dia memberikan yang terbaik. Setelah itu Bapak Saudara, beberapa abad kemudian, Daniel yang berada di negeri orang kafir, Daniel yang berada di tengah-tengah orang yang tidak menyembah Allah Israel, dia memiliki kerinduan beribadah kepada Tuhan. Dan ditulis oleh Alkitab bahwa 3 kali sehari dia menyembah, memuji Tuhan, seperti yang biasa dilakukan. Perhatikan kata seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu, kalau sesuatu biasa itu berarti kita memiliki antusias. Tidak mungkin terbiasa melakukan kalau memang tidak ada kerinduan. Jadi Daniel memiliki kerinduan dan antusias untuk menyembah Allah, sehingga dimanapun, di tengah-tengah bangsa kafir, bahkan di tengah-tengah ancaman, dia memilih untuk tetap taat setia, datang kepada Tuhan, berdoa dan memuji. Raja Daud, saudara, Raja Israel terhebat. Di dalam Mazmur 119, di sana dituliskan bahwa Daud mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ini kemudian digubah menjadi sebuah lagu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali. Gak tahu Bapak Ibu tahu gak lagunya Bang? Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nanti Bapak Ibu minta kasetnya, ada ya. Tapi ini diubah menjadi sebuah lagu. Ya, dapatkan di toko bangunan sebelah gitu. Iya, maksudnya Raja Daud memiliki antusias sehingga dikatakan 7 kali dalam sehari. 7 kali ini sebuah simbol keutuhan, kesempurnaan. Saya mengatakan bahwa ibadah, memuji menyembah Tuhan itu adalah panggilan hidup kita orang percaya. Dan masih banyak contoh lain. Belum lagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Belum lagi Rasul Paulus di tengah-tengah penjara Filipi bersama Silas. Tangannya dibelenggu, kakinya dipasung. Tapi ada antusias dari dalam diri memuji menyembah Tuhan. Bagaimana menyembah, Saudara? Dari Mazmur 95 kita bisa lihat. Mari perhatikan ayat-ayat di dalam Mazmur 95. Bagaimana menyembah? Daud mengatakan, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ibadah menyembah itu adalah pujian, menyembah yang sukacita. Di awal pemazmur mengatakan, mari bersorak-sorak. Ini artinya ekspresi yang sukacita, saudara. Ekspresi sukacita. Misalnya begini lagu, kecaplah dan lihatlah. Mazmur 34 ya. Betapa baiknya Tuhan itu. Enggak ada yang kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya. Itu ekspresinya ya. Maksudnya sukacita itu sorak-sorai. Bahkan
Daud menari-nari, saudara. Mengapa dia begitu girang? Mengapa dia bersuka cita? Karena dia tahu siapa Allah. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mengapa memuji dan menyembah Tuhan? Dengan sukacita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, darat, dia yang menjadikannya. Jadi mengapa pemazmur, khususnya Daud, memuji Tuhan dengan sukacita? Karena dia tahu siapa Allah yang disembah. Allah yang hebat. Seringkali kita mengatakan Allahku hebat. Tapi ketika pemimpin pujian mengajak kita ayo menyanyi. Ya, kesempatan hari ini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau namanya menyanyi, mari kita menyanyi. Terlepas suara kita fals atau suara pas-pasan, diajak nyanyi-nyanyi. Karena bukan menyanyi untuk pemimpin pujian, tapi kita mau menyembah Allah dengan sukacita, dengan ekspresi wajah sukacita, bergembira, bahkan bersorak-sorai, saudara. Kemudian di pasal 6, kemudian pemazmur mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan. Jadi dari sukacita, bersorak-sorai, kemudian masuk pada satu masa berlutut. Tadi gereja-gereja tertentu Bapak Saudara namanya pujian dan penyembahan. Pujian itu biasanya sukacita, bersorak-sorak. Tapi pada waktu masuk penyembahan, ini pola perjanjian lama, pola umat Tuhan Bapak Saudara, biasa mengangkat tangan, berlutut, menandakan kerendahan hati. Nah, mengapa pemazmur mengatakan marilah kita bersujud? Di dalam ayat 7 dia mengatakan dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Kita tuntunan tangannya. Di sini Daud menganalogikan Allah itu seperti gembala. Dan salah satu tulisan di Mazmur 23 yang juga tulisan Daud, bahwa Allah adalah gembala. Dia menuntun aku ke padang ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu gembala. Jadi Daud menganalogikan Allah itu seperti gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali bagaimana kita menganalogikan Tuhan yang kita sembah itu menentukan cara kita beribadah menyembah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka kita akan menyembah Tuhan dengan sukacita. Ketika kita diajak menyanyi, kita akan menyanyi dengan sukacita. Ayo tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Sekali lagi Bapak Ibu, di beberapa gereja ada namanya ibadah ekspresi. Ku angkat hatiku. Bagaimana mengangkat hati? Ku kan menari. Seringkali ada ibadah begitu ekspresi. Ayo ekspresikan lagu. Jadi jangan datar-datar semua. Lagu sukacita, lagu penyembahan, semua sama. Tetapi dari Mazmur ini Bapak kita melihat bahwa Daud mengajak umat, mari bersorak-sorak, mari bersukacita, karena Allah kita adalah Allah yang hebat, yang menciptakan, dia pemilik surga dan bumi, dia menciptakan laut dan segala isinya, bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Dan mari kita berlutut menyembah dia, karena dialah gembala kita. Dialah yang menuntun kita. Kita kawanan umat gembalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana menyembah Allah? Yaitu dengan bersukacita. Makanya Bapak Ibu, kalau lagunya riang, mari kita nyanyikan ekspresi riang. Ke Sion, ke Sion.
Kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion. Ke Sion kan Medos. Ya, itu Bapak Saudara. Jadi bagaimana menyembah Allah? Dengan puji-pujian sukacita, dengan pujian penyembahan. Dan yang tidak lupa Bapak Saudara, dalam bagian yang kita baca Mazmur 95, ada bagian umat yaitu memuji Allah, menyembah Allah. Dan pada waktu berikutnya, giliran Allah yang berbicara. Ayat 8 Bapak Saudara. Ayat 7 bagian. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Artinya apa? Tuhan yang berbicara. Waktu kita memuji dengan sukacita, memuji dengan penyembahan, itu adalah bagian kita yang kita lakukan kepada Allah. Tapi sesudah itu, bagian Allah berbicara kepada kita melalui umat, melalui pembacaan firman Tuhan. Dan mengatakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, jangan mengulangi kesalahan nenek moyang kita waktu di Masa dan Meriba. Ketika mereka keluar dari Mesir, perjalanan di padang gurun, padahal mereka sudah mengalami bagaimana tiang awan di siang bolong menyertai mereka, tiang api di malam hari. Tapi hanya karena kehausan, lalu kehilangan percaya kepada Allah, mengatakan kepada Musa, adakah Allah bersama-sama dengan kita? Di mana Allah? Sehingga mereka mencobai Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, janganlah umat Tuhan mengulangi kesalahan. Jangan keraskan hati. Permisi tanya Bapak Saudara, mengapa orang mengeraskan hati? Kira-kira Bapak Saudara, kalau ini, saya percaya Bapak Ibu bukan orang yang keras hati. Tapi pertanyaan, mengapa orang mengeraskan hati terhadap firman Tuhan? Karena seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dipikiran kita. Banyak kali firman Tuhan berbeda dengan apa yang kita mau. Sehingga akhirnya kita mengeraskan hati. Orang Israel seperti itu. Apa yang Tuhan perbuat berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mengeraskan hati. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan, jangan mengulangi lagi apa yang dilakukan nenek moyangmu di Masa dan di Meriba. Bapak Saudara, itu bagaimana menyembah Allah. Apa alasan menyembah Allah? Alasan menyembah Allah tiap tadi, Dia Allah satu-satunya. Sebenarnya tulisan Allah kecil itu sebenarnya tidak ada. Bagi Daud sebenarnya tidak ada Allah lain. Di banyak bagian firman Tuhan, Daud tidak mempercayai Allah lain. Kalau dikatakan Allah itu batu buatan tangan manusia, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa berbicara, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Itulah Allah-Allah orang-orang di luar selain Allah Israel. Kita punya Allah yang hebat, mengatasi semua Allah. Apapun yang kita anggap Allah dalam diri kita, tidak bisa membandingi Allah yang hidup. Karena itu kita harus menyembah, harus memuji Dia. Hanya Dia yang kita sembah. Pasal 95 ayat 7. Kita harus berlutut menyembah Allah karena Dialah gembala kita. Kita ini kawanan gembalaannya. Di dalam Mazmur, renungan di dalam Rabu malam, kita sedang membahas tentang ego eimi. Aser, Aser. Aku adalah aku. Allah berkata, aku adalah aku. Artinya tidak ada yang lain. Keberadaannya tidak disebabkan oleh hal apapun. Dan kita mau percaya Dia atau tidak, Dia ada. Aku adalah aku.
Dan di bagian itu Yesus berkata, akulah gembala, akulah pintu. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Kita ini kawanan gembalanya, kawanan dombanya Yesus. Itulah sebabnya mengapa kita harus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dia gembala kita. Sudah sekali kita mengangkat puji-pujian, sukacita, menyembah Dia dalam pujian penyembahan. Dia gembala kita. Jadi alasan kita menyembah memuji Allah karena Dialah Allah yang hebat. Yesus itu adalah Allah. Dia Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi menjadi gembala kita. Yang namanya gembala jadi selalu menuntun. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa inti dari ibadah itu adalah puji-pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Benar, pagi ini kita berbicara tentang kerinduan beribadah dan bersekutu. Inti dari ibadah kita adalah di dalamnya ada puji-pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Yang namanya penyembahan itu ada persembahan. Itu sudah dari dulu, dari umat Allah perjanjian lama sampai pada zaman Yesus, unsur ini masih ada. Memuji, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi selalu ada itu. Jadi saya tidak bisa memilih, saya hanya ingin memuji-muji Tuhan saja. Saya menyembah Tuhan, tapi setelah firman Tuhan, saya tidak mau. Bapak bisa lanjut supaya tidak lama-lama. Liturgi ibadah. Yang namanya ibadah itu ada liturginya, Bapak Saudara. Ya. Dari zaman Israel itu ada liturginya. Ketika mereka masuk ke bait Allah, itu ibadah mereka diatur oleh liturgi. Susunan acara. Kapan puji-pujian, kapan pujian dan mazmur ini merupakan bagian awal dari ibadah orang Israel. Dibacakan, dinyanyikan. Setelah itu ada firman Tuhan. Ketika Yesus membacakan Yesaya pasal 60, Roh Allah ada padaku, lalu Dia membacakan bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan begini, bahwa membuat satu liturgi ibadah itu bagi gereja manapun itu bukan sembarangan atau tidak asal-asalan. Tapi saya selalu mempercayai bahwa itu dibuat dengan pergumulan, dengan doa. Lalu ditetapkan. Ya, begitu juga yang kita lakukan sekarang. Saya percaya mungkin waktu membentuk liturgi yang kita pakai sampai sekarang ini adalah mungkin saya nggak tahu apakah majelis dulu dilibatkan untuk memikirkan liturgi seperti apa yang kita pakai. Tapi yang saya percaya bahwa Boksu Sugiarto dan Bu Linda menetapkan liturgi ini melalui pergumulan dan doa. Pasti. Dan berdasarkan pola ibadah yang ada di dalam Alkitab yang sudah ditulis. Jadi tidak sembarangan, Bapak Saudara. Ini bagian liturgi kita, Bapak. Paling tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, liturgi itu dimulai dengan votum. Ini mohon yang liturgi supaya memahami betul ini. Yang pemimpin liturgi, liturgos, atau pemimpin pujian, atau MC, atau WL, mesti tahu apa itu votum dalam ibadah. Hampir semua gereja memakai votum dan salam. Hanya beberapa hal yang sedikit berbeda. Saya sudah melayani di 3 gereja, 4 gereja. Gereja Toraja, Gereja Kristus, GKSI, dan GSRI. Dan semuanya ada votum. Hanya kadang-kadang salamnya yang berbeda-beda. Tetapi prinsipnya sama. Votum apa, Bapak Ibu? Memulai ibadah itu.
Votum adalah sebuah pernyataan bahwa ibadah ini dimulai dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Artinya kita bisa beribadah oleh karena Allah lah yang memimpin dimulai itu. Dan kemarin saya sedang berbahas ini didasarkan pada Shema Israel. Ketahuilah, dengarlah bahwa Allah kita itu Esa. Itu Shema. Kemudian waktu masuk votum dan salam, votum. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya ibadah ini yakin akan dipimpin oleh Allah yang hebat itu, pencipta. Lalu kemudian masuk dalam, tidak semua saya sebut, tapi ini dua pembukaan. Tadi Bu Heni sudah memimpin dua pembukaan dan mohon kepada liturgos supaya sebelum liturgi kita upgrade atau kita lengkapi, maka semestinya memang ada doa pengakuan dosa. Sebab kita ini manusia berdosa, saudara. Kita tidak pernah luput dari dosa. Paling tidak lidah kita ini memang lidah tak bertulang. Suka-sukanya ngomong. Seringkali tidak sadar menyakiti orang. Jadi pada waktu kita masuk ibadah, setelah votum kita meyakini bahwa akan dipimpin oleh Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami adalah orang berdosa, sengaja atau tidak sengaja. Karena itu ampunilah kami, supaya kita masuk dalam ibadah. Lalu ada nats pembimbing, nats yang akan membimbing kita sepanjang ibadah itu. Nats pembimbing, Ibrani pasal 10:25. Jangan buka Alkitab, hafalkan. Ayo. Apa bunyinya? Baru Bu ini baca tadi di atas. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada beberapa orang sudah membiasakan menjauhkan diri karena tidak ada kerinduan untuk beribadah. Tapi kita di sini tidak. Kita punya kerinduan semua. Amin. Cuma 3 orang yang amin. Cuma Pak Herman dong yang keras. Ya, jadi ada nas pembimbing. Kemudian puji-pujian tadi, ada pujian sukacita, bersorak-sorai, bergembira. Pujian ekspresinya sukacita, ekspresinya menyembah. Lalu ada bacaan responsoria. Kenapa kita membaca Mazmur setiap kali ibadah? Bertanggapan. Kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa ada sih Mazmur? Ini sudah berulang-ulang loh. Dari zaman Boksu Sugiarto berapa tahun diulang lagi Mazmur 1 sampai 150, balik lagi ke Mazmur 1. Kenapa? Karena umat yang beribadah itu tidak hanya menjadi pendengar saja, harus ada terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengarkan, tapi juga membaca. Jadi memang ibadah itu harus semuanya terlibat. Lalu kemudian tiba saja Tuhan berbicara. Jadi kita sukacita nyanyi penyembahan firman Tuhan. Kalau lagi berdoa firman Tuhan, beberapa orang hilang. Di sini tidak ada. Saya yakin tidak ada. Jemaat Geser Bekasi tidak ada. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, ini paket kita dalam ibadah. Ya, ini paketnya dimulai dari votum. Kemudian diakhiri dengan doksologi. Doksologi apa? Wah, saya mesti tanya Boksu Sugiarto ini, masa doksologi? Geser Bekasi sudah 33 tahun Boksu. Masa doksologi? Doksologi apa?
Jadi dimulai dari keyakinan bahwa ibadah dipimpin oleh Tuhan dan diakhiri dengan segala kemuliaan dikembalikan kepada Allah. Jadi ibadah kita tuh satu paket, saudara. Jadi ibadah itu mulai dari potum sampai doksologi. Jadi saya berharap sebelum doksologi, janganlah meninggalkan ruangan ibadah. Apalagi hanya untuk urusan kecil, urusan yang tidak penting. Ya, tapi biasanya hati itu yang membuat, aduh ini lagi, lebih baik saya keluar. Jadi tidak ada kerinduan dalam hati, tidak ada antusias. Tapi sekali lagi tidak ada jemaat geser Bekasi. Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Saya yakin. Semua memahami bahwa ibadah itu dimulai dari potum sampai doksologi. Ya sebelum doksologi kan ada khotbah, ada persembahan, ada doa syafaat. Ini doa syafaat seringkali menjadi persoalan tidak hanya di gereja sini tapi di gereja mana-mana. Terlalu panjang boksu doa syafaatnya. Yang namanya juga syafaat. Biasanya kalau ini Bapak Saudara khotbah ini hening kan doa syafaat berdoa. Itu biasanya pendatang memperhatikan jemaat berubah jadi kuda, biasanya kakinya. Ini lama banget nih doanya. Jadi kita mau doa. Dalam ibadah itu ada pujian, ada doa, ada firman Tuhan. Jadi sementara ini Bapak sudah doksolog liturgi kita, dan ini dibuat bukan sembarangan Bapak Saudara. Dan pasti berdasarkan pola ibadah umat Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Sudah, jadi tidak sembarangan. Ya kami berempat di Pak Nur, ini coba masukan. Mungkin kalau dipertegas ada 2 pengampunan dosa, karena memang kita orang berdosa. Jadi sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita mengaku dosa kita. Biasanya di perjamuan kudus saya minta ada 2 pengampunan dosa, permohonan pengampunan dosa. Ya tapi harus di setiap ibadah. Karena siapa yang sangka setelah keluar dari gereja ini kita langsung berbuat dosa karena emosi yang tidak terkendali. Kita naik kendaraan disalip orang, ini udah bengkak nih. Disalip orang udah marah-marah. Belum lagi rem mendadak. Aduh. Itu Bapak Saudara. Jadi ini ibadah kita. Jadi saya mohon dengan sangat, mari kita menghormati apa yang telah dibuat bagi kita. Dan kalau hati kita ada kerinduan, ada antusias untuk beribadah, maka tidak ada satupun yang bisa. Sebelum doksologi dan doa berkat, saya belum akan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Menyembah bagi orang percaya, bagi orang Kristen adalah setiap waktu, sepanjang waktu. Tapi bukan berarti bahwa setiap saat orang Kristen hanya menyanyi-nyanyi, hanya baca Alkitab, lalu tidak mau melakukan apapun. Tidak begitu artinya. Memang ibadah adalah panggilan hidup. Ibadah itu harus setiap waktu. Artinya ibadah itu menjadi gaya hidup orang percaya. Karena kenapa? Karena kita yakin Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang sudah memberikan segalanya, menjaminkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia sudah menebus dosa kita dan kita dijamin masuk surga. Tidak ada keyakinan yang lebih pasti kecuali Kristen. Bahwa Allah menjamin masuk ke surga. Bahkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Saya belajar 5 agama-agama besar dalam satu buku. Tidak ada satupun yang menjaminkan seperti itu, Bapak Saudara. Hanya kekristenan. Itulah sebabnya kita harus menyembah. Harus selalu memuji Tuhan. Jadi mari ibu-ibu sambil cuci piring, nyanyilah. Kecaplah dan lihatlah, walaupun lelah, pasti sambil nyapu. Kecaplah dan lihatlah. Sambil masak, nah itu cocok nggak lagunya itu. Kecaplah. Ya, maksudnya ibadah itu harus menjadi gaya hidup kita. Memang kita dipanggil untuk beribadah. Saya berharap jemaat GSR Bekasi adalah orang-orang memiliki kerinduan, antusias untuk beribadah. Karena antusias, ini hari Minggu. Ibadah mulai jam 8. Saya harus berada di gereja sebelum jam 8. Siap? Halo? Berat terus. Ya. Tapi itu kerinduan. Allah ingin kita menyembah Dia. Ya. Nah, kalau ini sudah terjadi kebangunan rohani, misalnya. Terima kasih. Waduh, langsung. Ya, mari Bapak Ibu. Saya mengajak kita menjadi jemaat yang memiliki kerinduan untuk beribadah. Mungkin saya mengulang lagi apa yang Pak Tutu pernah sampaikan. Bahwa di sebuah daerah di Jakarta, ada gereja yang membangun gedung gereja. Lalu meminta izin di sekitar. Boleh Pak, silakan membangun. Tapi waktu ibadah jangan nyanyi ya. Bagaimana? Ibadah datang, duduk, diam. Kalau begitu nggak usah ada liturgi, nggak usah ada MC-nya. Orang mengenal kekristenan itu adalah nyanyi-nyanyi, sukacita, ibadah, alat musik. Mari Bapak Saudara, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, mari kita menyembah Dia, memuji Dia dengan sukacita. Mari kita berlutut menyembah Dia karena Dialah Gembala kita. Dia Gembala, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum Dia naik ke surga, Dia mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi sebenarnya jaminan Allah bagi itu sebenarnya sempurna, Bapak Saudara. Tapi seringkali kekhawatiran kita membuat kita menjadi orang-orang mengeraskan hati. Sekali lagi, orang mengeraskan hati itu karena banyak kali firman Tuhan datang kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita mau berdoa.